Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali nih dalam pelajaran tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Apa kabar nih Ananda semua, kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah? Semoga Ananda semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman kita yang sakit, kita bacakan doa yuk. Syafakillah la ba'sa tuhurun insya Allah. Masih ditemani oleh Ustazah Eka Iramadani dan Ustazah Renti Sasmita. Pagi ini kita akan belajar subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup dalam mata pelajaran PPKN. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ananda harus tahu dulu ya, apa sih tujuan pembelajaran PPKN hari ini? Ya, yang pertama, Anda diharapkan mengenal simbol sila keempat Pancasila. Yang kedua, Ananda diharapkan bisa menyusun bunyi dan simbol Pancasila. Ini adalah bunyi Pancasila ya. Apakah Ananda masih ingat bunyi Pancasila? Kita sudah belajar bukan? Tapi kita ulangi kembali ya. Ayo kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Ananda masih ingat bunyi sila-sila dari Pancasila. Sekarang kita akan mengenal lambang Pancasila. Sebenarnya kita juga sudah belajar bukan? Dalam pelajaran yang lalu tentang lambang dari sila-sila Pancasila. Kita akan ulangi kembali ya. Lihatlah. Pancasila. Sila yang pertama, simbolnya adalah bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, simbolnya adalah rantai. Bagaimana bunyi sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sila keempat ya dengan simbol kepala banteng. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Ananda ingat ini apa? Ya, ini adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, pelajaran yang kemarin kita sudah belajar ya tentang benda hidup dan benda tak hidup. Jadi, lambang Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup. Pada lambang Garuda Pancasila terdapat simbol sila ya. Kita bisa lihat di dada burung Garuda. Nah, kali ini kita akan mempelajari sila keempat Pancasila. Apakah Ananda ingat bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng.
Masih ingatkah Ananda dengan bunyi sila keempat Pancasila? Sekarang, yuk kita susun kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila ya. Sekarang Ustazah berikan kata-katanya: kerakyatan, oleh, permusyawaratan, hikmat, kebijaksanaan, perwakilan, dipimpin, yang, dalam. Kita akan susun ya. Bagaimana dia? Kerakyatan. Lalu yang, dipimpin oleh, hikmat, kebijaksanaan, dalam, permusyawaratan, perwakilan. Dah, selesai. Sekarang kita baca kembali ya bunyi sila keempat yang telah kita susun dari kata-kata tadi. Ayo kita baca. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan. Iya, Masya Allah, Ananda bisa ya menyusun kata-katanya sehingga menjadi bunyi sila keempat dari Pancasila. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah itu kita kenali lambang sila keempat Pancasila. Apa ya lambang sila keempat Pancasila? Benar, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Lambang sila ini ada di bagian perisai Garuda Pancasila ya. Lambang sila keempat terletak di bagian kiri atas perisai. Sekarang perhatikan, ini adalah kepala banteng. Kepala banteng adalah simbol sila keempat dari Pancasila. Perhatikan ya. Jadi kepala banteng ini terletak di bagian kiri atas perisai. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Jadi banteng itu termasuk benda hidup. Nah, kita sudah belajar ya dalam pelajaran yang lalu, memang banteng termasuk benda hidup. Nah, banteng itu merupakan hewan yang suka berkelompok ya, juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sekarang kita lihat ya, bagaimana banteng bergerombolan. Ananda bisa lihat, banteng suka bergerombol ya. Nah, perhatikan video berikut ini. Simbol sila-sila dari Pancasila. Ya, perhatikan ya. Ustazah memberikan ada 5 simbol. Nah, nanti Ananda tulislah atau checklist ya, manakah yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama simbol bintang. Apakah ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, bukanlah benda hidup. Jadi bintang, simbol dari bintang adalah benda tak hidup. Yang kedua, rantai. Apakah ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ya, termasuk benda tak hidup. Yang ketiga, pohon beringin. Nah, apakah ini benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Selanjutnya ya, kepala banteng. Nah, yang tadi nih termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Kemudian simbol sila yang kelima, padi dan kapas termasuk
benda hidup. Ananda bisa? Ya, semoga Ananda bisa memahami ya. Sekarang kita akan lihat, ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Nah, kita akan mempelajari apa arti dari macam-macam warna ini ya. Ya, warna merah itu artinya keberanian. Warna hitam itu artinya keabadian. Nah, warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Semoga Ananda bisa memahami arti dari masing-masing warna ini ya. Jadi Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah, Ustazah berikan ya contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah bermusyawarah saat memilih ketua kelompok ya. Nanti jika COVID ini berlalu, Ananda bisa mempraktekkan bagaimana cara bermusyawarah saat memilih ketua kelas kita nanti ya. Nah, yang kedua adalah bermusyawarah saat dibagikan tugas. Ini bisa Ananda praktekkan nanti saat kita kerja kelompok di kelas ya. Selanjutnya, menghormati hasil keputusan yang diambil saat musyawarah. Setelah kita memutuskan keputusan, kita harus taati dan harus menghargai keputusan itu. Nah, selanjutnya ya, apa sih contoh pengamalan sila yang keempat? Menghargai pendapat orang lain. Nah, Ustazah Renti dan Ustazah Eka mengambil kesimpulan ya. Apa ya kesimpulannya? Ya, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dan bunyinya adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi simbol sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah. Nah, supaya Ananda lebih paham ya, Ustazah Renti dan Ustazah Eka akan memberikan latihan PPKN. Apa latihannya? Ya, tuliskan 3 contoh pengamalan sila keempat dari Pancasila. Anda tulis ya di buku tulis tematik. Seperti biasa, tulislah tanggal penugasannya. Alhamdulillah ya, selesai juga nih pembelajaran kita di pagi hari ini. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ananda, kelas 1 Khadijah, kelas 1 Aisyah. Jazakumullah khairan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Akhirnya Ustazah Renti dan Ustazah Eka mengucapkan terima kasih ya kepada Ananda semua kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.